leluasa, mereka kemudian membangun basis pertahanan mereka di Kutaraja, kota terbesar di wilayah Tumapel. Atas keberhasilannya itu, Kertajaya kemudian merasa perlu untuk memberikan penghargaan untuk Arya Pulung. Segera setelah dipanggil dan menghadap ke istana Kediri di hadapan para petinggi dan perwira kerajaan, Sri Maharaja Kertajaya kemudian mengangkat Arya Pulung menjadi seorang agu di Tumapel. Arya Pulung kemudian juga diberi gelar sebagai Tunggul Ametung yang berarti gada penghancur nan tangguh. Masa kecil Arya Pulung yang digelari dengan gelar Tunggul Ametung penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Ia telah yatim sejak kecil dan ia tidak terlalu mengenal ayah kandungnya. Yang dikenal dalam hidupnya ketika masih kecil hanyalah kesusahan, penderitaan, dan kekerasan. Ia hanya mengerti untuk meraih sesuatu yang diinginkannya harus melalui perjuangan, kekuatan, dan kekerasan. Maka kemudian ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang keras dan kasar yang hanya menyenangi bahkan menikmati kekerasan. Arya Pulung muda sangat membenci kecengengan dan sifat-sifat yang tidak mencerminkan sifat lelaki sejati. Tubuhnya yang kuat berotot lebih banyak digunakannya untuk bertarung dan berkelahi. Ia pintar menggunakan pukulan tangan dan tendangan kaki hingga amat jarang ia untuk dikalahkan. Terlebih setelah ia diambil oleh Empu Palot sebagai murid dan mendapatkan pelajaran ilmu kanuragan di Padepokan Turyan Tapada. Meskipun Arya Pulung tidak terlalu cerdas, namun ia mempunyai daya tahan tubuh yang mengagumkan yang kemudian membuatnya menjadi murid kesayangan dari Empu Palot. Ia mampu mengalahkan semua cantrik Empu Palot dan menjadi cantrik yang paling ditakuti di seluruh Padepokan Turyan Tapada. Pada awalnya, Empu Palot amat menaruh harapan pada Arya Pulung hingga kemudian ia menurunkan ilmu tunggal daya. Namun seiring berjalannya waktu, kesombongan dan kekejaman sifat dari Arya Pulung amat meninggi. Hal itu membuat Empu Palot tidak terlalu berharap kemudian kepadanya. Arya Pulung semakin semena-mena dalam kekasaran dan kekerasan setelah ia menguasai ilmu kanuragan di Padepokan Turyan Tapada itu. Arya Pulung kini semakin gemar bertarung dan berkelahi. Hebatnya pula, tidak pernah sekalipun ia kalah. Arya Pulung kemudian mengabdi pada Sri Maharaja Kertajaya dengan menjadi seorang prajurit Kediri. Tidak lama bergabung, ia kemudian telah dikenal selaku prajurit istimewa, seorang prajurit unggulan. Ia tangguh dan sakti, serta tidak pernah kalah dalam berbagai peperangan. Para perwira Kediri jatuh hati ketika melihat kemampuan hebatnya itu. Tidak urung, Sri Kertajaya pun juga kesengsem dengan kemampuan dan kedikdayaannya. Tidak menunggu lama, Sri Kertajaya telah mengangkat Arya Pulung menjadi punggawa kerajaan Kediri. Ketika marak terjadi berbagai kejahatan dan usaha untuk merobohkan kekuasaannya, Sri Kertajaya senantiasa menitahkan Arya Pulung untuk membereskannya. Dan Arya Pulung tidak pernah mengecewakannya sekalipun. Kertajaya selalu merasa puas dan kemudian menjadikan Arya Pulung laksana tangan kanannya. Terlebih lagi, Arya Pulung membalasnya dengan kesetiaan yang utuh dan tiada tercela. Hanya ada satu cacat yang dilihat oleh Sri Kertajaya pada perwira unggulannya itu. Lirikan mautnya pada sang permaisuri. Hal itu telah menjadi dosa dari Arya Pulung. Sri Kertajaya tidak ingin lirikan itu akan berbuah perselingkuhan yang mungkin akan menikamnya di kemudian hari. Maka ketika Tumapel bergolak, ia mempunyai cara untuk kemudian menyingkirkan Arya Pulung dari Kediri. Diangkatnya lah Arya Pulung menjadi agu Tumapel dan kemudian diberinya gelar sebagai Tunggul Ametung. Arya Pulung terpaksa menerima penunjukan itu meskipun ia sendiri tidak suka. Ia tahu ia kini semakin disingkirkan dari Kediri dan dijauhkan dari wanita impiannya. Dendam di hatinya pada Sri Kertajaya kini semakin membara. Untuk sementara waktu, ia terpaksa mengalah, namun ia terus saja menunggu waktu yang tepat untuk menuntaskan rasa dendamnya itu. Ia tegas berniat
untuk menggulingkan kekuasaan Sri Kertajaya dan kemudian menyusun kekuatan di Tumapel sekuat-kuatnya sebelum kemudian ia bertolak ke barat untuk merobohkan singgasana dari Sri Kertajaya. Jabatan Akuwu sesungguhnya bukanlah jabatan yang tinggi. Ia hanya setingkat di atas buyut atau ketua desa, jabatan terendah dalam sebuah pemerintahan. Namun jabatan Akuwu Tumapel berbeda dengan jabatan Akuwu lainnya di wilayah Kediri. Tumapel adalah bekas pusat pemerintahan Jenggolo. Menguasai Tumapel, sekalipun wilayah itu hanya terhitung sebuah pakuwon kecil dalam pemerintahan Kediri, Laksana menguasai sebuah kerajaan Jenggolo. Itulah yang kemudian dirasakan serta dinikmati oleh Tunggul Ametung. Di Tumapel, Tunggul Ametung hidup laksana raja yang mudah. Sekalipun ia hanya Akuwu, namun Wedono yang setingkat di atasnya merasa ngeri jika berhadapan dengannya. Bahkan Juru sekalipun yang 2 tingkat lebih tinggi jabatannya dibandingkan dengan Akuwu juga merasa takut terhadap Tunggul Ametung. Mereka sadar Tunggul Ametung bukanlah Akuwu biasa. Ia Akuwu istimewa dan mendapat keistimewaan dari Kediri. Ia punggawa unggulan Kediri dan menjadi tangan kanan Sri Maharaja Kertajaya dalam menumpas pemberontakan yang terjadi di wilayah kekuasaan Kediri. Ia juga terkenal sakti, tubuhnya bagai terbuat dari besi baja. Ilmu pemangku jagat dan juga tunggal daya yang dimilikinya membuat orang-orang harus berpikir 2 kali jika harus kemudian menantangnya dalam perang tanding. Bagi Tunggul Ametung, ia tidak perlu takut kepada siapapun kecuali terhadap Sri Maharaja Kertajaya. Hal itu pun secara lahiriah semata. Secara batin, ia juga menentang, bahkan sangat membenci Sri Maharaja Kertajaya. Ia juga berniat kuat untuk menggulingkan kekuasaan Dandang Gendis itu. Sejak ia diangkat menjadi seorang Akuwu, Tunggul Ametung merasa bahwa sesungguhnya ia telah disingkirkan dari Kediri. Namun ia tetap yakin penyingkirannya itu adalah karena rasa cemburu dan rasa khawatir dari Dandang Gendis. Untuk sementara waktu, Tunggul Ametung hanya menyimpan kegeraman dan kemarahannya itu di dalam hati, menyimpan dendam yang seolah telah memenuhi seluruh relung-relung hatinya. Tunggul Ametung tidak hanya berharap semoga Sri Kertajaya segera mati, namun ia juga ingin menghabisi sendiri nyawa dari Dandang Gendis itu dengan kedua tangannya. Tunggul Ametung amat ingin merebut tahtanya dan juga sang prameswari. Berkeinginan seperti itu, Tunggul Ametung pun kemudian mulai giat dan aktif mempersiapkan dirinya. Dalam waktu yang singkat, Tunggul Ametung mulai membangun dan memperkuat pakuwonnya. Gedung pakuwon dibangunnya laksana Istana Kediri, tidak kalah indah dan megah bila dibandingkan dengan Istana Kediri. Laksana istana Pakuwon Tumapel juga dilengkapi dengan benteng, taman larangan, dan juga pernak-pernik lainnya layaknya pengisi sebuah keraton. Untuk memperkuat dirinya, Tunggul Ametung kemudian juga merekrut pemuda-pemuda Tumapel untuk menjadi prajurit-prajurit andalannya. Mereka mempersiapkan persenjataan dalam jumlah yang banyak. Ia perintahkan empu-empu untuk bekerja lebih keras membuat aneka jenis senjata guna mempersenjatai para prajurit Tumapel. Jika semula ia mengambil secara paksa pemuda-pemuda untuk ia jadikan anggota pasukannya ketika dulu pertama tiba di Tumapel, kini ia dapat menjanjikan bayaran yang besar bagi para pemuda yang mau menjadi prajurit dari Tumapel. Bayaran besar dan kehormatan tinggi selaku prajurit membuat para pemuda itu rela meninggalkan sawah, ladang, dan lahan garapannya untuk kemudian beralih menjadi prajurit Tumapel. Bagi Tunggul Ametung, semakin banyak pemuda yang menjadi prajuritnya, maka akan semakin mendekati sempurnalah persiapannya untuk merebut tahta Kediri. Para prajurit itu mendapat pelatihan-pelatihan dasar keprajuritan secara teratur. Jenjang kepangkatan keprajuritan pun juga disesuaikan layaknya kepangkatan dalam Istana Kediri. Dibentuknya pula pasukan-pasukan khusus, salah satunya pasukan pengawal khusus Tunggul Ametung. Kebo Ijo, tangan kanan dari Tunggul Ametung, kemudian ditunjuk menjadi pimpinan pasukan khusus pengawal pribadi itu. Tunggul Ametung juga bertindak lebih jauh. Untuk menandingi sebutan Sri Maharaja Kertajaya,
ia kemudian juga meminta segenap prajurit dan juga rakyat Tumapel untuk memanggilnya sebagai Yang Mulia Akuwu. Tunggul Ametung kini benar-benar laksana raja muda di Tumapel. Semua perubahan di Tumapel itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Padahal Dandang Gendis tetap dan terus untuk meminta upeti, sesuatu yang membuat kebencian Tunggul Ametung padanya kini kian membubung. Bahkan dari waktu ke waktu terus saja meningkat jumlah permintaan upeti itu. Namun hal itu tidak membuat Tunggul Ametung merasa bingung. Ia tinggal menekan para buyut bawahannya untuk sesegera mungkin membayar upeti dan langsung menyerahkannya pada Tumapel. Bagi buyut yang memenuhi permintaannya, ia akan memberikan sejumlah hasil upeti itu kembali untuk digunakan bagi kebutuhan dan juga kepentingan desanya. Bagi buyut yang sulit untuk memenuhi permintaannya, maka ia akan menangkap dan memenggal kepala buyut itu di pinggir kari berantas dan kemudian menggantikannya dengan orang lain sebagai pejabat buyut yang baru. Meski telah berlaku demikian, Tunggul Ametung masih tetap menghendaki mendapat dana yang lebih besar untuk mewujudkan impiannya. Ia pun kemudian mendapat akal karena ia mengetahui Tumapel adalah wilayah yang kerap didatangi oleh para pedagang, baik yang sekedar melintas maupun yang dengan sengaja datang. Ia sangat mengerti para pedagang yang kebanyakan lelaki itu membutuhkan kehangatan wanita dalam perjalanan mereka. Tunggul Ametung kemudian melegalisasikan pelacuran itu di Tumapel. Maka tidak berapa lama setelah ia menjabat menjadi seorang Akuwu, rumah-rumah pelacuran berdiri menjamur bagai cendawan di musim hujan. Pajak dari rumah-rumah pelacuran itu kemudian mulai memenuhi pundi-pundi pakuan Tumapel. Tidak hanya berhenti di situ, Tunggul Ametung juga memperbolehkan perjudian berlangsung di Tumapel dengan pajak yang tinggi yang kemudian harus disetor pada kas Pakuwon. Para penjudi dari Tumapel dan wilayah lain kemudian menjadikan Tumapel sebagai tempat yang paling nyaman dan aman untuk mengadu nasib mereka melalui judi dadu dan sabung ayam serta aneka bentuk perjudian yang lain. Kian lengkaplah kini prasarana yang disediakan oleh Tunggul Ametung di Tumapel setelah ia memperbolehkan berdirinya kedai-kedai tuak. Arak-arak lokal yang amat memabukkan kini dijual bebas ditenggak hingga para peminumnya mabuk berat. Para pedagang tuak kini mendatangkan pula tuak-tuak dari luar Tumapel untuk memenuhi kebutuhan tuak yang kini terus meningkat. Semua yang diupayakan Tunggul Ametung itu juga menghasilkan keuntungan yang besar bagi Tumapel. Sebagian kecil dari pajak itu kemudian ia kirimkan untuk mengisi lumbung-lumbung Kediri sesuai permintaan dari Dandang Gendis. Tunggul Ametung kini hidup berlimpah ruah kekayaan. Ia dikelilingi wanita-wanita cantik yang dianggapnya sebagai selir-selirnya. Tunggul Ametung tiada pernah kehabisan wanita karena setiap saat para prajuritnya selalu menghadapkan perawan-perawan tercantik dari seluruh penjuru Tumapel yang khusus dipersembahkan bagi Yang Mulia Akuwu Tumapel itu. Hanya perawan asli. Tunggul Ametung menampik wanita biasa yang tidak lagi suci kecuali Prameswari Kadiri si jelita yang telah menggoda hasratnya sejak ia masih menjadi prajurit di Kediri. Sementara itu, jauh dari hiruk-pikuk kota raja, berikut berbagai masalah pelik yang tengah dihadapi oleh Akuwu Tunggul Ametung. Tersebutlah sebuah dusun indah yang terletak di timur Gunung Kawi. Pangkur namanya. Salah seorang gadis remaja warga dusun itu terkenal elok cantik parasnya. Masih 12 tahun usianya, namun garis-garis kejelitaannya telah tegas kini mengemuka. Molek dan sintal kini pula badannya. Meskipun belum sempurna kemolekan tubuh seorang wanita menjelang puncak usia remajanya. Kulitnya bersih terawat, tiada cacat, cemerlang, berwarna putih kekuning-kuningan. Sikap perempuan itu sangat menarik, mempesona, serta tutur bicaranya lemah dan lembut. Remaja jelita itu bernama Astia. Remaja jelita itu kini telah membuat tidak sedikit lelaki dusun Pangkur dan dusun-dusun di sekitarnya mabuk kepayang serta mengimpikan bisa memperistrinya. Bukan hanya para jejaka tulen yang bertekuk lutut, melainkan juga para lelaki yang telah beristri. Dengan nekat
mereka hendak menjadikan Astia selaku istri kedua atau menjadikannya satu-satunya ratu di rumah tangganya. Para lelaki itu banyak yang berjanji akan menceraikan istrinya. Namun si jelita itu sepertinya tidak juga menunjukkan minat pada gencar datangnya angin tawaran dari berbagai penjuru dusun itu. Ia tetap ramah, menebarkan senyum pesonanya tanpa menunjukkan sikap menyakitkan hati ketika melakukan penolakan. Gadis jelita itu nampaknya belum menunjukkan minatnya untuk diikat lelaki dalam sebuah ikatan rumah tangga. Ia tetap kukuh menjaga keutuhan keperawanannya, dan sikap itulah yang membuat para lelaki kian hebat dibalut rasa penasaran. Waktu kini terus bergerak. Rencana Dewata Agung pada diri Astia berlaku kemudian. Datanglah kemudian pinangan dari seorang Brahmana terhormat yang berasal dari Dusun Agung, yaitu Resi Agung Sri Yogiswara Girinata. Resi yang terhormat itu adalah seorang resi pemimpin Padepokan Giriloyo. Banyak cantriknya gentur menimba dan juga menyerap ilmu darinya. Sang resi juga terkenal sakti mandraguna. Ucapannya amat bertuah, memberikan kedamaian hati bagi para pendengarnya ketika ia memberikan wejangan. Akan tetapi bisa pula menjadi petaka ketika ia telah marah dan mengucapkan sumpah kutuknya. Resi Agung Sri Yogiswara Girinata adalah seorang lelaki yang telah sepuh usianya. Ia pernah pula berkeluarga. Ken Suraida nama istri sang resi yang terdahulu. Istri tercinta sang resi itu meninggal dunia karena mempertahankan kesucian dan juga kehormatannya ketika wilayahnya mendapat serbuan dari pasukan musuh. Sungguh, Ken Suraida adalah sosok wanita yang tegas mengutamakan kesucian dan juga kehormatan diri, hingga ia rela dan ikhlas membayar dengan nyawanya sendiri ketika kesucian dan kehormatannya itu hendak dicoba diusik paksa. Dengan mata waspadanya, sang resi mendapati jiwa Ken Suraida telah menitis pada diri Astia. Maka kemudian datanglah pinangan dari sang resi untuk si jelita remaja Dusun Pangkur itu. Astia kemudian menerima pinangan sang resi meskipun perbedaan usia di antara mereka amat jauh, layaknya seorang kakek dengan cucunya. Ketika Astia telah diperistri oleh sang resi, ia kemudian lebih dikenal dengan nama sebutan Ken Endok. Menjadi istri seorang Brahmana merupakan sebuah kehormatan tinggi bagi seorang sudra seperti halnya Ken Endok. Namun itu dalam pandangan masyarakat yang umum, tidak bagi diri Ken Endok pribadi. Bagi Ken Endok, pernikahannya dengan Resi Girinata laksana ujian berat dalam hidup yang seakan-akan tiada berkesudahan. Bukan karena sikap sang resi yang buruk atau tercela kelakuannya pada dirinya, melainkan fungsi suaminya tidak seperti seorang suami yang umum pada istrinya. Sang resi tidak pernah sekalipun menyentuhnya. Ladangnya juga tidak pernah digarap sang resi sejak mereka resmi terikat dalam tali perkawinan. Bahkan hingga 10 tahun berlalu, Ken Endok tetap masih juga menjadi seorang perawan yang suci. 10 tahun hidup berumah tangga tanpa sekalipun dipenuhi gejolak birahinya sungguh adalah merupakan sebuah siksaan yang sangat berat bagi Ken Endok. Apalagi di saat puncak usia remajanya, ketika gairahnya tengah memuncak, sang resi bagai gunung es yang dingin dan tidak pernah tersentuh. Seakan-akan kemolekan dan kecantikan istrinya itu tidak pernah membuatnya berhasrat untuk menyentuhnya. Sang resi memang adalah pelindung dan penjaga raga serta keselamatan dari Ken Endok, namun bukan menjadi penjawab gairah bagi Ken Endok. Keinginan Ken Endok berhubungan badan kini bagai satu tangan yang hendak bertepuk. Berulang-ulang Ken Endok telah meminta nafkah batin itu baik secara rahasia maupun terang-terangan, namun sang resi tetap tidak juga memenuhinya. Apa yang salah padaku dalam pandanganmu, Kakang? Mengapa Kakang membiarkanku seperti ini? Setengah putus asa, Ken Endok mengungkapkan tanya pada suatu kesempatan. Resi Girinata hanya menjawab dengan senyum lembutnya. Tidak puas hanya mendapatkan senyum, Ken
Endok kini terus mengejar pertanyaannya. Kakang, apa yang salah padaku, Kakang? Sebutkan, Kakang. Apakah sikap dan tubuhku ini tidak juga membuat Kakang tertarik? Tidak membuat Kakang berhasrat? Apakah terlalu hina bagi rahim sudraku ini untuk menerima benih-benih cinta dan kasih sayangmu, Kakang? Sang resi kini perlahan menggelengkan kepalanya, senyum lembutnya kini tetap tersungging. Lalu apa penyebabnya, Kakang? Jawab, Kakang. Mata Ken Endok kini menatap tajam pada wajah suaminya. Kakang, apakah aku terlalu hina untuk menjadi ibu bagi anak keturunan kita, Kakang? Tidak seperti itu, istriku. Lalu apa, Kakang? Resi Girinata tidak buru-buru menjawab. Sejenak ditundukkannya kepalanya, lantas ditetapnya wajah istrinya. Dengan pelan, ia kemudian berujar, Nyai, sesungguhnya Dewata Agung telah mempunyai rencana tersendiri padamu, Nyai. Rencana? Rencana, Kakang? Rencana apa itu, Kakang? Aku tidak bisa memberitahumu, Nyai. Namun yang perlu engkau ketahui, rencana Dewata Agung itu adalah sebuah rencana yang indah untukmu. Bola mata Ken Endok kini mendadak berkaca-kaca. Bulir air matanya lantas menuruni kedua pipi ranumnya. Sepenuhnya ia tidak mengerti mana ucapan dari suaminya itu. Dewata Nan Agung telah mempunyai rencana terhadap dirinya. Rencana apakah itu? Apakah itu bukan hanya alasan mengada-ada dari suaminya saja untuk kemudian tidak menggaulinya? Alasan bohong karena tidak bersedia menyiramkan benih-benih ke dalam rahimnya. Kakang Resi, apakah itu bukan hanya karena alasanmu saja, Kakang? Apakah kehadiranku di sisimu bukan hanya sebagai pelengkap kehidupan Kakang sebagai seorang lelaki? Bahwa lelaki belum lengkap disebut lelaki jika belum terdapat wanita di sisinya, Kakang. Bahwa kehidupan lelaki akan kian teratur dan terawat dengan kehadiran wanita di sampingnya, Kakang. Meskipun disergah keras sedemikian rupa, Resi Girinata tetap tenang dan tetap tersenyum. Bukan seperti itu, Nyai, kata sang resi. Lantas apa, Kakang? Nyai, Dewata Agung mempunyai rencana untukmu. Bersabarlah. Bersabarlah menunggu ketentuan itu, Nyai. Bersabar, Kakang. Bersabar hingga kapan, Kakang? Nyai, hiduplah selaku Brahmacari. Hiduplah dalam kesucian. Tidak perlu kenikmatan berhubungan badan, karena itu mengganggu pikiranmu. Itu hanyalah percik dari buah nafsu duniawi. Hidup selaku Brahmacari akan membebaskanmu dari pikiran nafsu itu. Kakang, bukankah nafsu itu adalah karunia dari Dewata Agung? Bukankah menyia-nyiakan nafsu berarti menyia-nyiakan karunia dari Dewata Agung, Kakang? Ya, memang nafsu adalah karunia Dewata yang agung. Tetapi ketahuilah, Nyai, nafsu harus dikendalikan. Manusia yang tidak mampu mengendalikan nafsunya berarti bersiap menjemuskan dirinya ke dalam lembah kehinaan dan kesengsaraan. Manusia yang tidak mampu mengendalikan nafsunya hendaknya bersiap-siap berkubang dalam kenistaan yang sangat dalam kehidupannya. Ken
Endok kini sejenak terdiam. Ia bukan merenungkan ucapan dari suaminya yang telah puluhan kali ia dengar, baik ketika memberikan wejangan pada cantrik-cantriknya maupun saat berkata kepadanya, "Nyai, kesucian diri akan engkau dapatkan manakala engkau mampu mengendalikan nafsumu." Itukah sebabnya Kakang Resi menjalankan laku pertapa yang tidak mencoba merasakan nikmatnya berhubungan badan Kakang? Kakang, bisa jadi itu sangat baik bagimu. Tetapi bagaimana dengan diriku, Kakang? Bukankah aku ini adalah istri sah Kakang? Bukankah aku adalah tempat sakral bagi penanaman benih-benih cinta Kakang? Ken Endok kini meledak. Resi Girinata sejenak membiarkan kesedihan istrinya itu, hingga kemudian akhirnya Ken Endok menghapus air matanya sendiri dan kemudian melanjutkan ucapannya. Kakang, aku bukan hidup selaku yogini. Aku hanya wanita biasa dari dusun Pangkur yang kebetulan bersuamikan seorang maharsi aku. Aku hanya wanita biasa, Kakang. Wanita yang merindukan kasih sayang dari seorang suami. Kasih sayang dalam tindakan yang nyata, Kakang. Rahimku merindukan tetesan benih-benih cintamu, Kakang. Kakang, kasihanilah aku, Kakang. Nyai, aku bukannya tidak memahami keinginanmu. Hanya bersabarlah engkau. Tunggulah hingga rencana Dewa Tanan Agung itu terjadi padamu, Nyai. Meskipun telah diberi wejangan oleh suaminya, hati Ken Endok tetap tidak bisa menerimanya. Yang dibutuhkannya bukannya sebuah wejangan, melainkan sebuah sentuhan. Sentuhan suami sahnya untuk memenuhi kebutuhan batiniahnya yang selama 10 tahun berumah tangga amat dirindukannya. Ia benar-benar ingin merasakan bagaimana rupa seorang istri ketika mendapatkan kasih sayang dari suaminya berupa benih yang ditanamkan pada rahimnya. Ingin benar ia mengetahui bagaimana rasa kenikmatan berhubungan suami istri itu. Ken Endok merasa dirinya bukanlah seorang yogini yang harus membawa keperawanannya hingga mati. Kesedihan kini berbaur kecemburuan kerap kali menghinggapi perasaan Ken Endok saat ia bertemu atau mendapati wanita yang tengah mengandung, menggendong bayi, atau menggandeng anak kecilnya. Ingin benar ia merasakan bagaimana rasanya jika di dalam perutnya bersemayam nyaman anak terkasihnya. Ingin benar ia pula merasakan bagaimana rasa sakitnya saat melahirkan, geli nikmatnya saat menyusui, menggendong dan menggandeng buah hatinya untuk berjalan-jalan sekedar menghabiskan waktu sore menjelang terbenamnya sang mentari. Ken Endok memang berani mengungkapkan pendapatnya jika sedang berduaan dengan suaminya. Namun di hadapan orang banyak, ia bersikap layaknya istri sejati dari Resi Girinata. Ia setia, taat mematuhi segenap perintah dari suaminya. Ia menunjukkan bahwa dirinya adalah wanita yang telah mendapat karunia besar dari Dewata Agung dengan bersuamikan seorang maharsi agung jagat semesta. Ia mampu menunjukkan kepada masyarakat, baik di dalam lingkungan maupun di luar padepokan Girilaya, bahwa ia adalah istri yang berbakti pada suaminya. Ia juga memberikan yang terbaik yang bisa ia berikan selaku istri kepada sang resi. Ia mampu menekan dan menutup rapat-rapat gejolak birahinya, meskipun itu sesungguhnya sangat menyakitkan hati dan membuatnya sangat menderita. Entah sampai kapan ia mampu bersikap seperti itu. Ken Endok sendiri tidak mampu untuk menjawabnya.